keputusan Menteri tahun yang lalu. Badan Akuntabilitas Publik atau BAP Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan bekas hak guna bangunan (HGB) PT Lingga Permata Utama di Desa Buun Mas, Kecamatan Sekotang, Kabupaten Lombok Barat. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU digelar pada Jumat 29 Agustus 2025 di kantor Gubernur NTB yang dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Lombok Barat, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR BPN, Komisi Independen Pengurusan Hak-Hak Lahan dan Tanah Terlantar NTB, dan lainnya. Wakil Ketua BAP DPD RI, Julianus Henok Samuel, memimpin jalannya RDPU yang membahas pengaduan dari Komisi Independen Pengurusan Hak-Hak Lahan dan Tanah Terlantar NTB atau KIPHTL NTB. Komisi tersebut mewakili warga Dusun Pengsing yang telah menguasai lahan seluas 50 hektar secara fisik selama lebih dari 2 dekade. Lahan yang disengketakan merupakan bekas HGB PT Lingga Permata Utama yang berlaku sejak 1992 hingga 2012. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan yuridis oleh Kanwil ATR BPN NTB, diketahui bahwa lahan tersebut tidak pernah digarap oleh pemegang HGB. Sebaliknya, warga telah memanfaatkan lahan tersebut secara turun-temurun untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Surat Menteri ATR BPN menetapkan bahwa lahan tersebut sebagai bagian dari proyek reforma agraria atau TORA dengan alokasi kepada warga penggarap sebanyak 57 bidang tanah seluas kurang lebih 58 hektar. Namun hingga kini implementasi surat tersebut belum dilakukan oleh BPN Lombok Barat menyusul permintaan penangguhan dari PT Lingga Permata Utama melalui Bupati Lombok Barat. Sehari sebelum RDPU pada Kamis 28 Agustus 2025, pimpinan dan anggota BAP DPD RI, termasuk Tuan Guru Haji Ibnu Halil dari daerah pemilihan NTB melakukan kunjungan lapangan ke lokasi sengketa Desa Buun Mas. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lahan dan mendengar aspirasi warga. Kita membantu memfasilitasi masalah sengketa lahan, sengketa agraria yang begitu berlarut ya, di mana kita menghadirkan daripada Kementerian Agraria Pertanahan Pak Agus ya. Beliau bagian apa Pak? Kami di pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Nah ini di mana terjadi sengketa lahan tanah masyarakat dengan pihak korporasi. Terima kasih Pak Sekda. Ada juga prinsipnya kami dari DPD RI sebagai lembaga tinggi negara perwakilan daerah, bagaimana kami di BAP DPD RI memberikan sumbangsi pemikiran terhadap laporan-laporan masyarakat, baik itu kerugian daerah, kerugian masyarakat, kerugian negara yang diakibatkan maladministrasi. Kami mengadvokasi. Kami datang dari Jakarta, ini ada kurang lebih 12 senator dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami memberi dukungan kepada BPN khususnya bagaimana permasalahan-permasalahan agraria di seluruh Indonesia itu bisa segera diselesaikan. Karena jangan sampai permasalahan-permasalahan pertanahan ini berlarut antara perusahaan, antara masyarakat. Akhirnya yang terjadi apa? Investasi terhambat, masyarakat juga terganggu, tidak bisa bercocok tanam, bahkan mohon maaf adanya kriminalisasi akibat pertanahan sering nggak terjadi ya. Oleh sebab itu sekali lagi kami berharap dari pihak pertanahan, karena ini pertanahan Republik Indonesia, marilah pihak pertanahan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negara kita, warga negara Indonesia. Silakan Pak Agus, tambah Pak Agus. Baik, terima kasih. Pada dasarnya Kementerian ATR BPN itu sangat mendukung upaya-upaya penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang ada di tanah air ini. Dan kami juga berkomitmen untuk bisa secepat mungkin, sesegera mungkin menyelesaikan seluruh persoalan yang ada, tetapi tentu dengan mengikuti kaidah yang sudah diatur di dalam norma. Norma-norma yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terkait dengan penyelesaian tanah yang ada di Lombok Barat ini, kita tidak bisa lepas dari ketentuan yang sudah diatur di dalam Perpres nomor 62
ya, tentang percepatan reforma agraria. Jadi kami mohon semua pihak untuk mendukung penyelesaian ini, dan kami juga tidak ingin memperlama persoalan ini. Kami juga ingin cepat selesai, dan kami tetap berpegang pada ketentuan yang ada. Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan DPD, bahwa tanah ini harus memberikan sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Ya. Target mungkin Pak kapan akan direstribusi didistribusikan redis. Nah, kita apabila semua berjalan persyaratan ini bisa dipenuhi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, itu akan diupayakan untuk bisa diselesaikan di awal tahun. Mengapa di awal tahun? Karena untuk menyelesaikan redistribusi tanah ini kan diperlukan anggaran ya Pak ya, untuk melakukan berbagai prosedur yang harus dilalui, dan anggaran 2025 ini kebetulan sudah ada di ujung tahun. Sehingga kita akan coba jalankan proses teknisnya itu di akhir tahun ini, tetapi nanti kita akan selesaikannya itu pada awal tahun 2026, dan ini juga tentunya akan menjadi pertimbangan bagi kementerian untuk mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan tanah di Lombok Barat ini pada tahun 2026 nanti, untuk dipastikan ada anggarannya begitu. Kan ini kan berlangsung 2 tahun tidak ada hasil dari restribusi, seperti apa ke depan? Nah ini kan tadi sudah ketemu ya, bottleneck-nya ada di mana tadi? Itu adalah di GTRA Kabupaten. Makanya kita akan mulai dari sana. Kami akan melakukan penguatan, ya. Kementerian akan berusaha untuk melakukan penguatan kepada GTRA Kabupaten Lombok. Nah, Lombok Barat, betul, Lombok Barat. Nah, apabila penguatan ini bisa dilakukan dan GTRA Kabupaten Lombok Barat dapat mengambil keputusan secara objektif, sekali lagi secara objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, maka selepas dari situ itu prosesnya bisa lebih cepat gitu. Jadi karena titik awalnya ini masih belum terurai, itu yang mengakibatkan pengusulan untuk penetapan menjadi tora tidak dapat berjalan. Seandainya ini sudah selesai, kemudian bisa diusulkan sebagai tora, maka proses penetapan tora ini kan ada di tangan Pak Menteri, dan Pak Menteri sendiri sudah menyampaikan komitmen kepada DPD untuk menyelesaikan persoalan ini. Asal sama ini mandak di GTRA ya? Di GTRA, betul. Saya tambahkan sedikit Pak. Jadi GTRA kan Pak Bupati punya hak. Nah, dan kami sudah ke Pak Bupati 3 bulan yang lalu, dan Pak Bupati berjanji untuk bertemu dengan PT Lingga untuk mengklirkan. Walaupun sebenarnya SHGB ini sudah kedaluarsa. Sebenarnya tidak ada hak di PT Lingga itu. Tapi kita teruskan saja, kita penuhi saja permintaan Pak Bupati untuk bertemu untuk mengklirkan dengan PT Lingga. Tapi sampai sekarang Pak Bupati Lombok Barat belum ada info ke kami bagaimana tindak lanjut itu. Sehingga kami tadi minta waktu 1 bulan dari asisten yang hadir, bagaimana tindak lanjut dari hasil pertemuan kami 3 bulan yang lalu. Jadi mandaknya itu di GTRA dari Bupati.